Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Habib SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suhaini, NIM 20407560037 kelas 30B, dan PPT kedua yaitu membahas mengenai paragraf. Bagian A. Pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran penjelasan. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Dan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, persuasi, dan deskripsi. Bagian B, paragraf berdasarkan jenisnya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelasan yang telah diuraikan. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian, kemudian fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Bagian C, jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi, yaitu sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi yang membacanya, dan terlihat jelas ciri-ciri paragraf narasi, yaitu adanya tokoh, konflik, dan setting, adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan, dan terdapat sudut pandang. Yang kedua adalah paragraf argumentasi, yaitu suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu sudah berisi tentang ilmiah, terdapat kesimpulan pada akhir paragraf, dan menyertakan argumen atau alasan-alasan yang kuat berupa fakta ataupun data. Dan yang ketiga adalah paragraf eksposisi, yaitu sebuah paragraf yang berisi tentang informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Dan ciri-ciri dari paragraf eksposisi yaitu mempunyai tujuan sebagai sumber informasi, tidak memengaruhi pembacanya, dan tulisan yang ada di dalam paragraf tersebut merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian. Yang keempat adalah paragraf deskripsi, yaitu sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu menggambarkan objek yang jelas, banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, besar, kecil, dan lain-lain. Dan paragraf ini menggambarkan tentang suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera, seperti bentuk, rasa, warna, dan lain-lain. Dan yang terakhir, paragraf persuasi adalah
yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kata-kata ajakan, menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi si pembaca, dan memiliki fakta yang mendukung si pembaca agar terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Dan di bagian terakhir yaitu bagian D, kesatuan kalimat dalam paragraf. Kalimat elenia ini yang dimaksud adalah bahwa elenia tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu yang terkandung dalam sebuah alenia. Dan kalimat alenia dibagi menjadi 4, yaitu pada awal alenia, pada akhir alenia, pada awal dan akhir alenia, dan pada seluruh alenia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, tujuan paragraf, dan kesatuan kalimat dalam paragraf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.